Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihi tada amma ba'du. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu bukan sekadar upaya untuk memperkaya pengetahuan, akan tetapi juga ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Sebab agama Islam sendiri dibangun atas dasar ilmu. Ini cerminan dari ayat pertama Al-Quran yang dengan diawali kata Iqra atau bacalah. Hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa, membaca di sini dapat diartikan sebagai usaha untuk memperkaya pengetahuan melalui sumber rujukan yang jelas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Tuhan yang Maha Esa, kewajiban menuntut ilmu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disinilah sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Wadaif Sunnah Ibnu Majah. Hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT mewajibkan umatnya untuk melakukan sesuatu bukan tanpa alasan. Ada hikmah setiap tindakan yang diperintahkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita akan melihat beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Nah, yang pertama itu menjadi orang yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu yang beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujaddalah. Nah, yang selanjutnya termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebutkan orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah SWT hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya, ilmu sebagai amal jahriyah. Ketika manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi. Namun terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa, akhlak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat yang dicintai Allah SWT, agar dicintai oleh Allah SWT dan membawa banyak berkah, menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara terpuji. Oleh sebab itu, Islam juga mengajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Nah, adab yang pertama itu diawali dengan niat. Niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu amalan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka Allah juga akan menganugerahkan pahala yang setimpal. Oleh sebab itu, menuntut ilmu sebaiknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan
perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya itu berdoa sebelum menuntut ilmu. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Nah, doanya itu seperti ini: radhitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasula rabbis dini ilman warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa, yang selanjutnya itu kita harus berdoa setelah belajar. Doanya itu seperti ini: Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal bahila bathilan warzuqna tinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Yang terakhir itu, kita harus bersungguh-sungguh. Selain niat dan doa, seorang juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa usaha terbaik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukan yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Tirmizi. Tawadduh artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Seseorang hendaknya tidak sombong ketika sudah merasa mendapat banyak ilmu. Khalifah Umar bin Khattab berkata, terdapat 3 tahapan ketika seseorang menuntut ilmu. Ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, ia akan tawadhu. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Sudah sepatutnya kita berikhtiar untuk menambah ilmu pengetahuan, namun tetap menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu, manusia hendaknya bersikap rendah hati. Nah, sebelum kita mengakhiri ceramah singkat pada hari ini, mari kita sama-sama mempelajari hikmah menuntut ilmu. Yang pertama itu berada di jalan Allah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya, mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Nah, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, agar tidak terlaknat dunia dan seisinya terlaknat, kecuali yang
memanfaatkan demi kepentingan disikrullah dan yang serupa dengan itu. Para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang keempat itu ditinggikan derajatnya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, yang terakhir itu dimudahkan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.